Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah. Kitab tentang 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-46. Kaidah yang ke-46. Kitabnya berjudul Khamsun 50. Sehingga tersisa 4 lagi. Kaidah yang ke-46 ini diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Surat apa? Al-Baqarah ayat 197. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, pasti Allah mengetahui. Makanya tema kita, Allah tahu amal kebaikan kita. Tentunya di dalam amal yang kita lakukan itu mengharapkan suatu kebaikan. Tetapi seringkali harapan kebaikan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan. Seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ketika kita tidak mendapatkan sesuai kenyataan yang kita harapkan kebaikan dari perbuatan baik kita, seringkali akan menimbulkan rasa sedih. Seringkali akan menimbulkan kekecewaan. Atau mungkin juga jadi penyesalan. Nah, kalau kita tahu kaidah ini, kaidah yang ke-46 ini, Allah sebutkan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan pasti Allah tahu. Sehingga bagaimana agar kita semangat di dalam mengamalkan kebaikan ini yang kita akan bahas, jamaah. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-197 ini, Allah berfirman, dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Sekarang kalau misalnya perbuatan maksiat, Allah tahu nggak?
tahu juga. Karena Allah tahu perbuatan baik dan buruk. Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa di sini Allah hanya menyebutkan kebaikan kalian? Padahal Allah juga tahu amal keburukan kita. Tetapi kenapa Allah sebutkan dalam ayat ini wa ma taf'alu min khairin? Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan dari perbuatan baik Allah tahu. Padahal Allah tahu bukan cuman kebaikan aja, tetapi juga Allah tahu perbuatan maksiat. Kenapa ayat ini hanya menyebutkan min khairin, dari kebaikan kalian? Ya. Apa maksudnya? Ya. Apa maksud dan tujuannya? Ini yang kita akan bahas sama. Apa maksud dan tujuan Allah hanya menyebutkan perbuatan yang kalian lakukan dari kebaikan? Allah tahu. Padahal Allah juga tahu perbuatan keburukan kita, tahu. Apa tujuannya? Kita sebutkan ada kurang lebih yang disebutkan apa dalam kitab tersebut. Ya, yang pertama adalah tujuan Allah menyebutkan dalam ayat ini kebaikan, ya, sebagai motivasi. Sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Ini yang pertama. Jadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-197 tadi, yang Allah sebutkan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhumullah. Kebaikan yang kalian lakukan pasti Allah tahu. Maka di sini ada motivasi jemaah, ada tujuan dan maksud Allah menyebutkan ini. Ada tujuannya apa? Sebagai motivasi, sebagai penyemangat di dalam apa? Di dalam melakukan kebaikan. Jadi enggak ada namanya istirahat dari berbuat baik, nama gitu. Ya, istirahat dululah dari berbuat baik. Wah, ini kayaknya memang sudah kebanyakan berbuat baik atau apa nih, sehingga ada istirahatnya. Sebagai penyemangat untuk terus berbuat baik, jemaah. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah tahu. Karena Allah tahu sehingga jangan apa? Jangan lemah, jangan putus asa terus. Sebagai motivasi agar kita terus berbuat, beramal kebaikan. Alasannya apa? Allah tahu, gitu maknanya. Sehingga kalau kita melihat juga kata-kata seperti itu, seperti ya, untuk motivasi berbuat kebaikan itu bukan hanya dalam agama Islam, bukan hanya dalam agama Islam aja, tetapi juga dalam hal-hal yang selain syariat juga demikian. Ya, bukan hanya saja dalam ya syariat yang Allah perintahkan, tetapi juga umumnya memang ditonjolkan kebaikan. Contohlah misalnya, ya, misalnya dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam pekerjaan, misalnya dalam perusahaan atau kantor, misalnya ada tulisan, ya, bekerjalah yang semangat dan rajin. Ya. Mungkin ada tambahannya, bekerjalah dengan semangat dan rajin. Nanti gajinya naik, mungkin begitu. Apa tujuannya? Motivasi. Yang sering kan ditonjolkan demikian. Walaupun bisa aja di situ ada tulisannya, dua-duanya. Bekerjalah dengan semangat dan rajin, nanti gajinya naik. Dan kalau malas, pecat. Bisa aja begitu. Tapi kan yang sering ditonjolkan apa? Yang pertama. Begitu. Yang pertama. Kenapa? Motivasinya. Nah, begitu juga dalam ayat ini. Allah sebutkan ayat ini sebagai motivasi
untuk terus beramal, berbuat baik. Kenapa? Allah tahu. Ya, Allah apa? Tahu. Dalam dunia pendidikan juga demikian. Ya. Belajarlah yang rajin karena akan menjadi anak cerdas. Ini motivasi. Ya. Belum kita dapatin sebuah sekolahan tulisannya, ya, kalau malas bodoh kamu. Ya. Walaupun ya sebenarnya bisa aja dua-duanya, tapi yang sering ditonjolkan kan apa? Motivasi untuk belajarnya, bukan seperti apa? Bukan yang kedua, ya. Kalau kamu malas jadi orang bodoh, kan ada, tapi kan jarang, sering kali ditunjukkan motivasinya. Nah inilah ayat ini juga demikian. Tujuan dan maksud Allah menyebutkan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, maka maknanya agar kita terus berbuat kebaikan. Ya, jangan berhenti terus begitu. Nah, sebagai apa? Motivasi untuk berbuat ya amal saleh. Kalau itu saja urusan dunia tadi, misalnya orang kerja, sekolah, apalagi kalau itu kebaikan yang diperintahkan Allah. Karena nggak mungkin rugi, nggak mungkin. Tidak mungkin rugi. Tapi kalau orang yang bekerja, dia sudah rajin, sudah semangat, mungkin nggak rugi? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa aja. Ternyata pekerjaannya di tempat dia kerja bangkrut, baru udah rajin, kan gitu. Ya, sehingga dia apa? Tadi udah bekerja rajin, semangat, malah kena PHK. Ya, baru sudah kerja rajin, semangat. Atau misalnya nggak bangkrut tapi pemasukan usahanya berkurang, sehingga gajinya itu kurang juga, baru udah semangat, sudah rajin, ya. Tetapi karena pendapatannya tidak sesuai harapan, gajinya kurang, bisa. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin apa kurang, gitu maknanya. Pahalanya pasti sempurna, pasti sempurna. Ya. Nggak mungkin dikurangi. Ya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Pasti apa? Pasti akan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Karena Allah yang merintahkan, nggak ada kata-kata bangkrut, nggak ada. Kenapa? Karena Allah yang membalas. Ya. Maka dari sini sebagai motivasi kita berbuat baik. Kenapa? Karena Allah tahu. Ya, karena Allah tahu wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Ini yang pertama. Sebagai apa? Motivasi untuk terus beramal baik. Kemudian yang kedua, apa maksud dan tujuan Allah menyebutkan hanya kebaikan apapun yang kalian lakukan pasti Allah tahu? Maksud dan tujuan yang kedua, kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas. Pertama tadi motivasi, yang kedua ini kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas. Itu pasti gitu loh maknanya. Jadi nggak ada yang namanya gratis, itu nggak ada begitu. Pasti dibalas. Tidak disia-siakan. Kebaikan apa aja Ustaz? Apapun yang berbentuk itu kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Tentunya menurut Allah dan Rasulnya. Bukan kebaikan menurut manusia. Karena belum tentu kebaikan menurut manusia itu baik. Belum tentu itu sebaik kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Ngomongin orang, ya, bareng-bareng tetangga, kalau nggak ikut nimbrung dikata nggak baik, dia nggak ikut-ikutan. Nah ini kan sebenarnya kebaikan menurut manusia tapi nggak baik untuk apa? Menurut Allah dan Rasulnya. Maka yang kedua ini, kebaikan apapun, ya,
kebaikan yang kecil ataupun yang besar pasti dibalas. Sebagaimana halnya dengan perbuatan keburukan, kedzaliman, sekecil apapun akan dibalas. Entah balasnya kapan, pakainya apa, itu urusan Allah nanti. Adapun kebaikan yang kita lakukan, mau itu perbuatan baik yang bersifat besar ataupun kecil, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, ya. Baik itu kebaikan yang dilakukan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, ataupun dengan lisan, itu Allah pasti akan balas kebaikannya. Allah pasti akan balas. Walaupun nggak terlihat oleh manusia, walaupun nggak nampak. Ya. Perbuatan kebaikan dengan tenaga, apa itu? Ya dengan tenaga, bantu gotong royong, bantu ngangkatin barang orang yang kesusahan, bantu dorongin ya mobil mogok misalnya, dengan tenaga Allah balas. Allah tahu dan Allah pasti akan balas. Ya. Baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, atau juga dengan ucapan, berzikir, berdoa, sekalipun doanya belum dikabulkan, tetap doa itu Allah balas. Kenapa? Doa itu sendiri juga sudah masuk ibadah. Atau dengan harta juga demikian, bersedekah walaupun nggak nampak. Jadi nggak harus sedekah itu nggak harus nggak harus setiap sedekah itu harus direkam dulu, di-shooting dulu, ya, di-share dulu, nggak harus. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Jadi tidak ada yang sia-sia dari perbuatan baik. Dari apa yang kita lakukan kebaikan dengan yang kecil apapun, ataupun yang besar, ataupun dengan harta, lisan, ataupun perbuatan, pasti Allah akan balas. Nggak ada yang disia-siakan. Kalau manusia seringkali gampang ngeremehin, betul. Kalau Allah enggak, pasti akan Allah balas. Kalau manusia kan seringkali gampang ngeremehin. Ya. Anak SMA dikasih uang jajan sama bapaknya 5.000. Mungkin bagi dia masa 5.000 nggak cukup ini. Ya memang benar nggak cukup, tetapi juga jangan meremehkan. Kalau manusia kan seringkali demikian. Masa SMA itu 50.000 Pak minimal. Nah, 5.000 nggak dapat apa-apa ini. Ini kan seakan-akan kayak meremehkan begitu. Kalau nggak cukup oke lah, tapi jangan meremehkan. Itu kalau manusia seringkali mudah meremehkan perbuatan baik. Kalau Allah enggak, pasti akan dibalas, enggak disia-siakan gitu. Beda kalau manusia, yang jenengan diundang orang kaya, gitu kan. Pak, besok hari Ahad malam ke rumah ya, misalnya. Ada apa Pak? Kita undang makan malam. Ini yang undang orang kaya. Ya, itu pejabat atau apalah. Kira-kira bayangannya jenengan gimana? Makanannya gimana? Enak-enaknya. Kenapa? Karena yang undang pejabat atau orang kaya. Bayangannya, ini kayaknya makanannya yang diundang secara pribadi ini. Ya, pasti minumannya nggak cuma air putih, ada tehnya, ada sirupnya. Wah, ya, ada apa lagi? Ada jusnya. Makanannya juga ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada penutup, ada cuci mulut. Bayangannya orang kan begitu, orang kaya kan itu. Buahnya ya ada jeruk, ada pisang, durian sekalian. Ternyata akhirnya dia udah ya
Pagi biasanya sarapan nggak sarapan. Jamak nanti makannya di sana. Siangnya biasanya sepiring tahan. Kenapa? Malamnya diundang. Ternyata sampai sana benar diundang makan. Sebentar ya Pak, ini diambilin makanannya. Setelah diambilin, pertama nasi putih. Kemudian keluar lauknya kerupuk putih. Kerupuk apa? Kerupuk putih. Minumannya air putih. Monggo Pak, silakan Pak. Mungkin kalau kita nggak enak kalau nggak enakan kan masa begini doang. Orang kayak masa begini doang mungkin ya, tapi kalau mungkin dia berani ngomong masa begini doang. Tapi kalau nggak enakan dia tahan. Paling dalam hatinya kapok. Kapok nih. Ya. Nah itulah seringkali kadang-kadang orang itu meremehkan. Lah dia berbuat begitu ngundang makan kan nggak ngomong nanti makannya ini kan nggak, yang penting diundang nanti malam makan. Entah yang dikasih apa, yang penting udah baik dia ngundang ngasih nasi putih, kerupuk putih, sama air putih. Jadi mutih, jadi mutih. Ya. Tapi kan dia sudah baik, sudah ngundang makan, sudah ngasih makan. Entah yang dihidangkan seperti itu, yaitu belakang, tapi sudah berbuat baik. Nah seringkali kalau seandainya kita yang diundang nih kita, termasuk yang ngomong ya mungkin ya. Itu mungkin, mas orang kaya ngundang makannya begini doang. Tahu begini di rumah juga apa? Ada. Begitu. Nah itulah ini bentuk kita itu ya meremehkan kebaikan orang. Kalau Allah enggak jamaah. Jadi enggak ada sedikit pun perbuatan kebaikan kita yang disia-siakan, diremehin itu enggak ada. Dari mana kita tahu? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Ya. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, apapun mau kecil mau besar, Allah tahu. Allah tahu, tenang, begitu maknanya. Ya. Ini yang keberapa? 2. Maksud dan tujuan Allah menyebutkan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan dari perbuatan baik Allah tahu. Kenapa Allah menyebutkan hanya kebaikan? Yang kedua karena Allah pasti balas. Allah pasti membalas. Allah tidak menyia-nyiakan. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang diremehkan, maknanya begitu. Sekarang yang ketiga, maksud dan tujuan yang ketiga. Apa hikmahnya Allah menyebutkan dari amalan kebaikan? Yang ketiga adalah untuk melatih ikhlas dalam beramal. Untuk melatih keikhlasan dalam beramal. Apa itu ikhlas dalam beramal? Bahwa seorang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan yang paling besar itu balasan dari Allah. Inilah yang disebut dengan apa? Ikhlas. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat tadi hikmahnya melatih agar lebih melatih agar lebih ikhlas, atau melatih agar kita ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena Allah tahu. Walaupun manusia nggak tahu, maknanya begitu. Walaupun manusia nggak tahu, Allah tahu. Maka melatih untuk beramal dengan ikhlas. Walaupun manusia nggak ada yang memuji sekalipun, nggak usah khawatir, Allah tahu, begitu maknanya. Ya. Sehingga nggak perlu yang namanya di dalam berbuat kebaikan itu dibuat-buat, nggak usah. Kenapa? Allah tahu. Ya. Masuk masjid mau sedekah, nanti dulu ada orang nggak nih? Kenapa Pak? Nanti ini saya mau sedekah nih. Nggak usah. Nggak usah dibuat-buat. Kenapa? Allah tahu dan Allah pasti membalas. Ya. Karena yang akan membalas kebaikan dari amal yang kita lakukan bukan manusia. Tetapi yang membalas itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari sini kita diperintahkan apa? Untuk melatih ikhlas dalam beramal. Makanya Allah sebutkan kebaikan agar kita ikhlas. Ikhlas mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dibuat-buat. Ya. Gimana dibuat-buatnya macam-macam. Ya, sholat sunnah, sholat malam, ya. Setelah itu dipasang apa? Pasang status. Jam 2 malam, alhamdulillah sudah sholat tahajud saya hari ini. Enggak harus gitu loh. Kenapa? Karena kalau demikian khawatirnya akan apa? Menjadikan rusak amalnya. Sehingga Allah sebutkan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, maknanya agar kita melatih ikhlas walaupun manusia nggak ada yang tahu. Allah tahu maknanya begitu. Jangan khawatir, ya. Sedekah walaupun nggak ada yang tahu, nggak usah dikit-dikit difoto, pasang di Facebook, Instagram, apalagi, ya. Twitter atau mungkin di apalagi di TikTok misalnya di-share. Enggak harus begitu. Kenapa? Melatih keikhlasan. Ya. Kenapa? Karena amalan seseorang kebaikannya bisa hancur gara-gara publikasi. Gara-gara publikasi. Ya. Bisa apa? Bisa rusak amalnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ngeri kan? Orang sholat kok celaka. Ya, kita sholat pengennya jadi orang yang selamat. Pengen selamat. Ini Allah kabarkan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Sebabnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang sholat dalam sholat tersebut lalai. Alladzina hum yura'un. Mereka mengharapkan pandangan manusia. Mereka mengharapkan pujian manusia. Mereka mengharapkan dari apa? Balasan manusia. Minimal pujian. Ya. Ini jamaah. Apa gara-garanya? Gara-garanya pengen dilihat. Pengen dipuji. Pengen dikenal, ya, nggak usah, cukuplah Allah saja yang tahu. Ya, bukan berarti kalau begini akhirnya nanti sholat jamaahnya, saya kalau gitu di rumah aja lah. Cukup Allah yang tahu, ya enggak. Sholat jamaah memang ke masjid, ya, memang diperintahkan untuk ke masjid. Bukan berarti kalau begitu saya sholatnya di rumah, enggak. Ya, ini memang diperintahkan demikian untuk sholat jamaah. Tergantung bagaimana niatnya, ya. Orang yang sholat sudah di masjid juga belum tentu itu niatnya ikhlas, ya juga belum tentu, ya. Yang niatnya kalau gitu saya pengen ikhlas sholatnya di rumah, itu juga belum tentu ikhlas. Tetapi yang paling penting adalah pertama mengikuti syariat, kemudian apa tadi? Ya, yang ketiganya agar apa? Agar kita melatih keikhlasan, harus dilatih. Ya. Nggak harus dikit-dikit diupload, ya. Orang lagi haji, ya dikit-dikit upload mulu. Nggak harus. Sampai kalau tawaf, live, streaming, lagi tawaf, ya. Setelah itu mau nyium Hajar Aswad, ya live, ya mau nyium apa? Hajar Aswad, ya itu doa di depan Ka'bah, ya. Fotoin dong sebentar, saya mau doa dulu nih. Akhirnya Ka'bahnya di belakang untuk jadi apa? Background. Harusnya kan doanya mengharapnya kemana? Menghadapnya kan ke Ka'bah, begitu doanya. Lah kalau kita doanya ngadapnya ke foto, akhirnya Ka'bahnya jadi apa? Jadi background. Lah itu kadang-kadang ada yang begitu. Ya, jadi tetap untuk apa? Terus kita melakukan amal, tetapi juga harus menjaga niat. Karena niat memang ini amalan hati, kita nggak tahu. Ya.
Sama seperti seorang yang berdakwah. Nggak bisa dikatakan, oh kalau menerima imbalan itu nggak ikhlas, dari mana dia tahu? Atau sama, apakah orang yang dia berdakwah nggak menerima imbalan kemudian dikatakan ikhlas, dari mana? Ya. Siapa yang tahu? Ah begitu. Ya. Kalau sendiri nggak mau menerima imbalan, nggak apa-apa silakan, tapi jangan menyalahkan orang yang mendapatkan, nggak boleh. Dikatakan yang terima ini nggak ikhlas, tahu dari mana ente? Gitu loh. Karena itu hati, amalan hati. Ya. Jangan kalau sendiri nggak mau kemudian orang lain dilarang, jangan. Keadaan orang itu beda-beda, begitu. Keadaan orang itu beda-beda. Ya, kalau untuk sendiri silakan, tapi jangan apa? Paksakan untuk orang lain. Nah, ini diantara contoh. Nah, jadi melatih keikhlasan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang tidak ikhlas di dalam berbuat baik, capek. Ya. Sudah capek. Ya, tenaga orang yang mau beramal dengan kebaikan tapi niatnya nggak ikhlas karena Allah, capek. Kalau di videoin harus HP-nya yang bagus, harus ada orang yang ngerekam, harus ada orang yang video, bawa barang-barang alat-alat, ya alatnya juga harus mahal, HP-nya harus mahal, biar jelas kan begitu, capek. Ya. Dan akan juga hilang kenyamanan. Ya, ketenangan dalam beramal juga berkurang. Dan bisa menjadikan rusak amalnya. Bisa menjadikan rusak amalnya. Nah, kalau kita tujuan untuk menjadi contoh dan teladan gimana? Boleh aja, nggak masalah ditampakkan. Yo, siapa nih yang mau bangun masjid langsung nomor pertama saya. Saya nomor pertama, misalnya begitu. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa kalau dia demikian, nggak apa-apa. Untuk sebagai motivasi dan teladan untuk yang lain. Tapi ini juga tetap dijaga niatnya. Tetap untuk dijaga niat. Karena niat nggak bisa kita langsung mengatakan fulan kalau begitu ikhlas, ini yang nggak begitu ikhlas, nggak ada. Ini amalan hati, Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Seperti kajian seperti ini, ya memang harus ditampakkan. Ya, harus tampak. Kenapa? Biar orang tahu, suaranya harus kenceng, biar Biar jelas. Ya, kau disembunyikan gimana orang mau belajar? Haji memang ya harus nampak, memang kelihatan. Ya. Nah, jadi tetap yang diperintahkan menjaga menjaga niat, sehingga apapun amal kebaikan kita, mau yang nampak ataupun yang tidak nampak, maka Allah tahu dan Allah pasti akan membalas. Ya, Allah pasti akan membalas. Adzan misalnya memang harus keras adzan. Pelan aja lah, takut teriak. Loh ya enggak begitu. Akhirnya nggak usah pakai mic aja. Ya. Memang harus keraskan biar orang dengar, biar orang ingat. Sekarang sudah adzan untuk sholat 5 waktu, pengajian begini memang harus nampak. Adapun niat atau enggak niat ikhlasnya ya terserah masing-masing. Ya. Niatnya bagaimana masing-masing kita. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Tadi disebutkan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, maknanya adalah kebaikan apapun yang kalian lakukan Allah pasti tahu. Apa maksud dan tujuannya? Allah menyebutkan kebaikan agar dijauhkan dari penyesalan. Agar dijauhkan dari penyesalan. Ya, atau bahasa sekarang itu agar jangan baper. Apa baper? Kebawa perasaan. Gimana itu maksudnya? Jadi gini,
ketika seseorang sudah melakukan kebaikan, sudah berkorban kebaikan, entah kepada siapalah, sampai kepada keluarganya sendiri pun, kemudian mendapati dari orang yang sudah kita berbuat baik, kita sudah mengorbankan, kita sudah memberikan semuanya, ternyata balasannya nggak sesuai harapan. Ini kalau kita lupa ayat ini, baper nggak? Kebawa nggak? Kesel. Tapi kalau kita ingat ayat ini, sadar lagi jemaah. Sadar lagi, kenapa? Tujuannya ente berbuat baik apa? Balasannya mereka, apa mengharapkan balasannya Allah? Kan itu. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan jangan mengharapkan kebaikan balasan dari mereka, tapi mengharapkannya dari Allah, begitu. Ya. Walaupun itu kepada keluarga, anak sudah berkorban untuk orang tua, sudah kerja untuk menafkahi orang tua, apalagi orang tuanya sudah tua, sudah orang tua sudah tua lagi, ya. Tapi seringkali masih dimarahin, ya. Ini kalau niatnya salah, kesel gak? Baper nggak kira-kira? Marah. Orang tua nggak tahu diri. Saya kerja siang malam untuk ngurusin berobat bolak-balik, marah-marahin mulu. Nah, kenapa? Karena dia masih mengharapkan balasan, sehingga ketika balasannya nggak sesuai harapan akan kebawa penyesalan. Maka kalau kita ingat, nggak usah mikir itu. Yang penting saya sudah berbuat baik, Allah tahu begitu. Allah akan balas. Nggak usah mengharapkan balasan orang, maknanya begitu. Ya, istri ke suami atau orang tua ke anak sudah didik adab, sudah diajarin ngaji, diajarin sholat, sering dinasehatin, peraturan di rumah, tetap aja anaknya apa? Misalnya anaknya tetap aja nggak bisa diatur, ngeyel, ngelawan. Padahal orang tua yang tadi udah didik. Ini kalau lupa ayat ini, kira-kira gimana? Kira-kira hatinya gimana? Nyesek. Anak nggak bener. Kurang apa saya? Nafkah oke, didik oke. Ya. Pendampingan iya, ngajarin iya. Balasannya begini, durhaka. Gak usah mikir itu, yang penting berbuat baik. Didik, adapun balasannya. Dia seperti apa, enggak berubah. Allah tahu, Allah akan balas kita yang udah berbuat baik, itu maknanya. Sehingga ayat ini menggambarkan atau mengabarkan kepada kita agar kita itu apa? Agar kita itu lebih legowo. Ya, yang penting saya sudah berusaha berbuat baik. Adapun kalau dia enggak sesuai harapan, Allah tahu, Allah balas saya. Kalau kita banyak berharapnya kepada mereka, banyak nyeseknya, ya, banyak bapernya katanya anak muda sekarang. Suami ke istri, ya, sudah dia kerja siang malam pagi sore, ya, sampai merawat diri aja nggak sempat untuk nafkahin, ya, istrinya, kebutuhannya dicukupi, ya. Kemudian kerja siang malam capek. Tapi balasan istrinya, ya suruh buatin teh aja nggak mau, buat sendiri sono, tuh ada kok. Ya, suruh masak nggak mau. Ya, kira-kira suami yang seperti itu kalau lupa dengan ayat ini, jengkel nggak Jawa? Jengkel. Wah, istri macam apa ini? Saya udah berusaha nafkahin, siang malam kerja, capek begini. Ya, cuman buatin begini nggak mau. Emang ini istri titik-titik. Istri apa? Titik-titik. Kenapa? Karena itu tadi harapan besarnya kebalasannya, sehingga kebaikannya yang dia lakukan ketika mengharapkan sesuatu yang dia harapkan itu tidak sesuai, ini yang akan menjadikan nyesek. Maka ingat ayat ini, nggak usah mikir itu, nggak usah mikir balasannya. Yang penting pikir untuk berbuat baik kepada dia. Kenapa? Allah
tahu. Allah yang makan membalas. Balasnya, balas kita yang berbuat baik. Gitu. Atau juga sama, istri ke suami. Istrinya udah nyuci baju, sudah bersihin rumah, jagain anak, ya, masakin, nungguin. Suami pulang ngamuk. Suami pulang apa? Ngamuk. Ini kira-kira istri nih kalau lupa ayat ini, jengkel gak kira-kira? Nyesek, oh suami nggak tahu diri nih, nggak tahu kerjaan saya di rumah apa. Bayangkan yang ngurusin dia siapa? Dari mulai nyuci bajunya, dari ngurus anaknya, dari yang masakin, bersihkan rumah. Mana pulang-pulang marah-marahin saya? Jangan mikir itu, sudah berbuat baik, fokus berbuat baik, fokus berbuat baik. Kenapa? Allah tahu. Kalau kita banyak berharap dengan orang yang kita korbankan, kita berbuat baik, kemudian tidak sesuai harapan, itu seringkali buat nyesek. Begitu. Ya. Sampai itu keluarga, apalagi tetangga. Ya. Guru ke murid sudah diajarin, ya pelan-pelan, ya diulang lagi. Di murojaah lagi, tanya lagi, nggak paham-paham, ya, lupa mulu. Ini kalau lupa ayat ini jengkel, ini emang bodoh, gitu nanti jengkel. Tapi coba kalau ingat ayat ini, sudah yang ngasih ilmu itu Allah, sudah yang penting fokus ngajar, ya fokus ngajar. Kemudian apa? Kemudian cari cara-cara yang terbaik, gunakan cara-cara yang lain. Kalau ini kurang ganti yang ini terus. Kenapa? Allah tahu, Allah kan yang membalas. Tapi kalau kita berharapnya banyak yang kita ajarin, ternyata tidak sesuai harapan, ya, sudah diajarin berusaha, ya diajarin baca, ya, akhirnya kadang timbul apa? Nyesek, ya. Sudah 1 tahun udah diajarin baca kitab nggak bisa-bisa, ya. Kalau kita lupa ayat ini jengkel, ya bahkan ada yang sudah 1 tahun diajarin baca kitab masih salah-salah dilempar pakai penghapus, ya penghapusnya yang kayu lagi ceplak begitu. Kamu udah diajarin setahun nggak bisa-bisa. Nah, jangan lupa ayat ini jemaah. Apa yang kita lakukan dari kebaikan Allah tahu, Allah yang membalas. Sudah, kenapa? Kalau kita banyak berharap kepada manusia, seringkali tidak sesuai harapan. Ini yang membuat nyesek. Ya. Bantu orang, ya jalannya di paving, kemudian apalagi dikasih ya bantuan sembako, kalah nyalek, klotokin lagi. Ya diambil apa? Diambil lagi. Lah itu. Ya, nah kalau membantu sudah. Ya. Adapun nanti mungkin dia mau dibela, itu udah urusan yang lain. Ya. Jadi apa? Ini jemaah. Maka kita kembalikan niat kita. Di dalam melakukan kebaikan itu untuk apa? Dalam kita melakukan kebaikan di sana, di sini, ini dan itu untuk apa? Apa niatnya? Kalau niatnya salah. Ya, kalau niatnya salah, ini yang akan menjadikan apa? Seringkali buat nyesek, nyesel. Makanya Allah sebutkan ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9. Surat apa? Al-Insan ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Allah sebutkan kami ini memberi makan kepada kalian mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan. Aku berbuat baik tidak butuh, tidak mengharap balasan dari kalian. Wala syukuro, ucapan terima kasih aja enggak. Apalagi balasan, terima kasih aja enggak. Balasan apalagi. Coba kalau kayak kita, termasuk yang ngomong, termasuk yang ngomong nih. Ada orang minta bantuan, nyari donasi ke rumahnya jenengan, ketok pintu. Pak,
ini kita lagi butuh biaya Pak, buka donasi, jenengan ngasih 500.000 misalnya. Orang ini langsung pergi. Terima kasih aja enggak. Kira-kira jenengan gimana? Gitu kan, ngasihnya banyak, terima kasih aja enggak. Kesel, jengkel. Kenapa? Karena memang kita mengharapkan kebaikan dari dia. Walaupun dia enggak balas salam, tapi minimal ucapan terima kasih. Tapi penghuni surga Allah sebutkan enggak? Innama nut'imukum liwajhillah, kami berbuat baik kepada kalian di antara memberi makan, tidak mengharapkan apa-apa dari kalian. Kami hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan. Aku tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian. Wala syukuro, terima kasih aja enggak. Kalau kita enggak terima kasih, jengkel, kapok. Ya, ada orang minta-minta kasih 100.000, terima kasih aja enggak, langsung pergi. Awas nanti lu kesini lagi. Mungkin begitu. Ya. Awas nanti kesini lagi, kemarin kasih, terima kasih aja enggak. Kenapa? Berarti kita niatnya apa? Nah itu dia. Akhirnya banyak apa Pak? Seringkali membuat nyesal. Nah, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan banyak berharapnya ya kepada manusia, ini akan membuat kecewa, nyesek dan baper. Sampai kepada keluarga pun harusnya begitu. Ke istri sama, udah fokus saja berbuat baik kepada istri. Tanggung jawab sebagai suami apa? Nggak usah mikir nanti dimbalasnya gimana, itu urusan dia sudah. Seandainya dia nggak sesuai yang kita harapkan, Allah tahu kita sudah berbuat baik, Allah yang akan balas. Istri juga begitu, ketika berbuat baik kepada suami, melayani suami, sudah fokus. Adapun nanti suami baik ataupun enggak, itu urusan dia. Ya. Kenapa kalau harapannya ya kepada yang kita berbuat baik, itu akan banyak nyesek. Anak, orang tua ke anak, begitu. Sudah fokus saja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan banyak berharap kepada manusia. Ya kalau harapannya sesuai, alhamdulillah. Tapi kan nggak setiap harapan itu sesuai. Ya. Sudah berbuat baik anaknya ini, ternyata durhaka. Kalau kita lupa dengan ayat ini, jengkel. Kurang apa saya? Begitu. Ya, maka ingat, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah. Ya, karena tidak setiap orang yang kita bantu, tidak setiap orang yang kita penuhi kebutuhannya, kita urusi, kita perhatikan, belum tentu balasannya sesuai dengan yang kita harapkan. Maka berharaplah banyak kepada Allah. Ya. Berbeda dengan apa? Dengan kalau kita yang sebagai objeknya. Berbeda dengan kita sebagai objek. Apa maknanya? Kalau kita yang diberi, kita yang dibantu, maka kita bersyukur, terima kasih. Doakan minimal kalau kita yang dibantu, yang kita diperhatikan kita. Tapi kalau kita yang berbuat baik, ingat ayat tadi. Kalau kita yang berbuat baik, ya berkorban, ya berbuat amalan kebaikan, ingat wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah. Tapi kalau kita yang diperbuat yang kita jadi objeknya, kita yang dibantu, ingat hadis Rasul. Rasul mengatakan man sona ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa ya seseorang berbuat baik kepadamu, maka fakafi'uhu, balas. Balas. Kalau kita yang jadi objeknya, balas. Ya, dia ngasih makanan, kita kasih makanan. Walaupun dia nggak mengharapkan. Kalaupun memang nggak memberikan makanan, apa kata Rasul? Fa illam tajidu fad'ulah, minimal doakan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Begitu. Kalau kita yang dibantu, yang kita yang kita diurus, yang kita diperbuat baik, begitu, maka kita harus tahu diri. Tapi kalau kita berbuat baik, ingat, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah. Semoga bermanfaat. Ini selesai dari kaidah yang ke-46. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang bisa saya jawab. Bismillah.
Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang dengan kaidah yang ke-47. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.